Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Nabilah dengan NIM 19032093 dari jurusan Biologi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis potensi limbah pertanian dalam menghasilkan biofuel dari fermentasi. Adapun latar belakang dari penelitian kami itu mengenai bahan bakar minyak atau BBM merupakan sumber energi utama banyak negara saat ini dengan kebutuhan yang telah mencapai 10.000 juta ton per tahunnya. Minyak bumi yang dieksploitasi secara berkepanjangan dapat mengakibatkan cadangannya terus berkurang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mencari bahan bakar alternatif yang terbarukan atau renewable energy sebagai pengganti bahan bakar fosil yang bersifat tidak terbarukan. Salah satunya adalah biofuel. Adapun metode penelitian yang kami gunakan, yaitu dengan metode studi literatur dengan mencari artikel melalui database Google Scholar dengan kata kunci yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kata kunci yang kami gunakan untuk pencarian ini adalah biofuel, biodiesel, BBM, dan limbah pertanian. Hasil penelitian kami, bioetanol merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari hasil fermentasi glukosa dan dilanjutkan dengan proses destilasi. Oleh karena itu, bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan bioetanol merupakan bahan yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Sesuai dengan pendapat oleh Rahma, bahan baku yang digunakan dalam produksi bioetanol disarankan memiliki sifat yaitu berkadar pati yang tinggi, memiliki potensi hasil yang tinggi, fleksibel dalam usaha tani, dan umur panen yang pendek. Berdasarkan hasil penelitian dari Julianto, salah satu limbah pertanian yang berpotensi sebagai bahan baku bioetanol adalah limbah jerami padi. Menurut Julianto, jerami padi diketahui mengandung selulosa yang tinggi mencapai 34,2% berat kering, 24,5% hemiselulosa, dan lignin hingga 23,4%. Selanjutnya itu limbah buah nangka yang berpotensi menghasilkan biofuel melalui proses fermentasi karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Berdasarkan penelitian dari Fibonacci, kandungan alkohol yang dapat dihasilkan dari proses fermentasi limbah nangka mencapai 20% dengan waktu fermentasi 12 hari. Selanjutnya, salah satu limbah pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi adalah bonggol pisang. Sesuai dengan pendapat Navianto, bahwa salah satu limbah pertanian yang belum banyak dimanfaatkan yaitu bonggol pisang kapok, yang memiliki kandungan karbohidrat atau pati yang tinggi hingga 76%. Berdasarkan penelitian Navianto, penelitian dari Junaidi ini, pembuatan bioetanol menggunakan limbah bonggol pisang dilakukan dengan beberapa proses, yaitu hidrolisis, fermentasi, dan destilasi. Pada penelitiannya, dia menggunakan tipe fermentasi secara tidak spontan dengan menambahkan Saccharomyces cerevisiae, kemudian diberikan tambahan jamur Aspergillus niger secara terpisah dengan diberikan jeda. Berdasarkan penelitiannya ini, dibuktikan bahwa dengan penambahan jamur Aspergillus niger pada proses fermentasi mampu meningkatkan kadar bioetanol dengan kadar bioetanol tertinggi yang dihasilkan yaitu 12,348%. Kemudian menurut penelitian Utomo 2015, komoditas tanaman jagung yang dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam produksi biofuel adalah hasil samping dari pengolahan jagung yaitu daun, batang, dan tongkol. Pembuatan bioetanol menggunakan limbah pertanian dengan proses fermentasi melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah hidrolisis. Hidrolisis merupakan tahapan yang bertujuan untuk memecahkan karbohidrat atau polisakarida menjadi monosakarida. Kemudian ada fermentasi. Fermentasi yang bertujuan untuk menghasilkan etanol atau alkohol dengan menambahkan ragi atau Saccharomyces. Kemudian ada destilasi yang bertujuan untuk memisahkan hasil fermentasi yang merupakan berupa campuran antara alkohol dan air, sehingga etanol perlu dipisahkan dari air. Ada dua tipe fermentasi yang dapat digunakan dalam pembuatan bioetanol, yaitu yang pertama simultaneous saccharification fermentation dan separated hydrolysis fermentation. Menurut penelitian Jayus, SSF memiliki keunggulan yaitu polisakarida yang terkonveksi menjadi monosakarida tidak dapat kembali menjadi polisakarida. Hal itu dikarenakan monosakarida yang berhasil terbentuk akan langsung difermentasikan. Kemudian, untuk kesimpulan dari penelitian kami, yaitu limbah pertanian yang berpotensi menghasilkan biofuel adalah limbah jerami padi, limbah buah nangka, limbah samping tanaman jagung, dan bonggol pisang kapok. Proses pembuatan bioetanol melalui tahapan hidrolisis, fermentasi, dan destilasi. Ada dua tipe fermentasi, yaitu simultaneous saccharification dan fermentation, dan selanjutnya itu fermentasi terpisah atau separated hydrolysis fermentation. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.